Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Siti Mulyani Julianti SPAM MPAM. Saya dosen tetap di Fakultas Farmasi dan Kesehatan di Universitas Cuk Nyak Dien. Bidang konsentrasi keilmuan saya berfokus pada bidang teknologi farmasi. Video ini didokumentasikan sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah farmaseutika dengan kode mata kuliah FKB 116. Mata kuliah farmaseutika merupakan mata kuliah keilmuan teoritis dasar pada rumpun teknologi farmasi yang dirancang khusus untuk mahasiswa semester 1. Pada mata kuliah ini berbobot 2 SKS, diselenggarakan secara sistematis dalam 16 kali pertemuan, mencakup 4 kali tatap muka dan serta 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester pada minggu ke-8 dan uji akhir semester pada minggu ke-16. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan dan dibekalkan dengan konsep fundamental mengenai bagaimana mentransformasikan bahan baku obat menjadi sediaan farmasi yang aman, efektif, bermutu tinggi, serta stabil secara fisika dan kimia sebelum digunakan oleh pasien. Kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan basis outcome based education yang diturunkan langsung dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi Studi, di mana ada 5 CPL utama yang dibebankan melalui mata kuliah ini, yaitu CPL 03 di mana penguasaan teori fundamental ilmu dan teknologi farmasi. Yang kedua, CPL 06 mampu mengaplikasikan manufaktur dan regulasi industri. CPL 07 di mana mampu mengaplikasikan manajemen sediaan farmasi. CPL ke-8 mampu mengaplikasikan asuhan kefarmasian, serta CPL ke-12 di mana berpikir kritis, logis, sistematis, komunikasi kreatif, dan kerjasama tim. CPL tersebut diturunkan secara linier menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK utama, di mana yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai konsep dasar kefarmasian, regulasi, administrasi resep, serta akumulasi matematika farmasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis prinsip formulasi sediaan padat dasar seperti serbuk, kapsul, pil, dan mampu menangani bahan obat dengan karakteristik khusus. Dan CPL ketiga, mahasiswa mampu menganalisis formulasi sediaan khusus seperti supositoria, serta mengevaluasi aspek stabilitas dan inkompatibilitas racikan. Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 6 kajian utama. Yang pertama, pengantaran ilmu kefarmasian dan standarisasi mutu. Yang kedua, konsep dasar obat dan bentuk sediaan. Yang ketiga, teknologi formulasi sediaan padat. Yang keempat, teknologi formulasi sediaan semi padat khusus. Yang kelima, kalkulasi dan matematika farmasi, serta yang keenam, administrasi pelayanan resep. Seluruh materi ini bersumber dari pustaka utama yang valid dan mutakhir, seperti Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020, buku ilmu resep karya Samsuni, serta diperkuat dengan regulasi pedoman cara pemberian obat yang baik dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Strategi perkuliahan yang saya terapkan menerapkan prinsip DAI, di mana delivery, interaction, dan assessment secara seimbang. Pada aspek delivery, memberikan materi dan RPS yang dapat diunggah langsung di Siakat UTND, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Pada aspek interaction, ragam metode yang diterapkan sesuai CPMK.
Kami menggunakan teacher center learning pada pertemuan awal untuk penyamahan persepsi kontrak kuliah. Pada self-directing learning dan self-paced learning digunakan untuk melatih kemandirian mahasiswa mendalami literatur. Selain itu, untuk menyelesaikan pemecahan masalah klinis real di masyarakat, kami menerapkan problem basis learning pada materi analisis resep, inkabilitas obat, dan basis supositoria. Pendekatan project basis learning juga menggabungkan salah satunya dengan menugaskan mahasiswa membuat protap SOP dan video simulasi teknik pembungkusan puyer secara klinis. Terakhir, pada aspek asesmen, saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun evaluasi dan bobot penilaian mata kuliah ini disusun secara transparan dan akuntabel berbasis indikator objek dengan rincian kehadiran 10%, partisipasi aktif 5%, tugas mandiri dan kelompok 15%, UTS 30%, UAS 40%. Baik, sekarang kita akan memasuki cuplikan pemaparan materi pada pertemuan kedua, yaitu mengenai konsep obat, penggolongan, dan bentuk sediaan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sudah absen disiakan? Sudah, Bu. Sudah. Hari ini kita masuk pertemuan kedua tentang obat ya. Sebelum kita masuk pertemuan kedua, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu tentang sejarah obat, tentang sejarah kefarmasian? Ingat, Bu. Apa itu materi minggu lalu kalau masih ingat? Sejarah perkembangan obat, Bu. Apa ya, Ra? Oh, jadi sejarah perkembangan obat itu bermula dari pengobatan tradisional. Kemudian pengobatan tradisional berbasis tanaman pada zaman prasejarahnya. Kemudian dikembangkan menjadi ilmu-ilmunya Yunani kuno. Ya, betul ya. Kalau landasan kefarmasian kita, apa landasannya? Farmakope Indonesia ya. Untuk evolusi farmakope sendiri udah sampai farmakope edisi berapa? Edisi 6. Masih ingat dari edisi 1 sampai 6 tuh tahun berapa aja? Ingat, Ibu. Edisi yang pertama itu dari tahun 1962, itu diterbitkan dalam 2 jilid menggunakan acuan pertama Farmakope Internationalis atau WHO. Kemudian edisi 2 tahun 1972 yaitu diterbitkan sebagai revisi pertama untuk memperbarui standar identitas dan kemurnian serta mengakomodasi perkembangan obat yang beredar pasca kemerdekaan. Kemudian edisi 3 tahun 1979 itu terjadi pembaruan signifikan dalam hal jumlah monografi, mencakup 683 monografi dan mulai mengadopsi metode analisis modern. Kemudian edisi 4 tahun 1995 menambahkan 103 monografi baru dan 103 monografi revisi. Kemudian ada edisi 5 yaitu tahun 2014 memuat 199 perubahan monografi dan 7 perubahan lampiran disertai penambahan reaksi baru. Kemudian yang terakhir edisi 6 tahun 2020 yaitu memuat 119 monografi baru dan 25 lampiran baru. Ya, jadi Farmakope Indonesia itu sekarang udah sampai jilid ke-6 ya. Langsung saja kita masuk pertemuan kita yang kedua tentang obat. Jadi
untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah pertemuan ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguasai konsep dasar kefarmasian, regulasi, administrasi resep, dan kalkulasi matematika kefarmasian ya. Adapun untuk capaian yang diharapkan sub CPMK-nya itu mahasiswa mampu menguraikan definisi dari obat, yang kedua menguraikan penggolongan obat, yang ketiga mampu menguraikan bentuk sediaan obat. Adapun pokok pembahasannya, hari ini kita akan membahas tentang definisi obat, penggolongan obat, dan sediaan obat. Definisi obat menurut Farmakope, di mana menurut Farmakope semua bahan obat tunggal ataupun campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk kegiatan untuk bagian dalam maupun bagian luar, tujuannya apa? Untuk mencegah, meringankan maupun menyembuhkan penyakit. Ya, ini menurut Farmakope. Jadi dia tujuan dari obat itu untuk meringankan, mencegah dan mengobatin ya, itu tujuan dari obat. Adapun pengertian obat menurut undang-undang, suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka ataupun kelainan badani atau rohani pada manusia ataupun hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Jadi sama tujuannya. Tujuannya apa? Mendiagnosis, mencegah, meringankan, menyembuhkan ya. Sama tujuannya, sama seperti definisi obat menurut Farmakope. Adapun pengertian obat menurut secara khusus ada 5. Ada obat jadi, obat paten, obat asli, obat esensial, dan obat generik. Kita bahas dari obat jadi. Obat jadi itu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, serta tablet, seperti tablet ya kan. Jadi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain apa? Obat jadi ini obat yang bisa kita konsumsi langsung dan sudah melewati standar, udah lolos dari standar mutunya. Jadi kita udah tinggal minum saja, sudah tinggal konsumsi. Contohnya apa dari obat jadi ini? Ada yang tahu apa contoh obat jadi? Sirup, bisa ya, langsung sirup, tablet, terserah mau tablet apa aja. Jadi kita udah tinggal konsumsi, nggak lagi mengolahnya ya. Itu obat jadi. Obat paten di sini merupakan obat yang dibuat dengan nama penemunya dan dia sudah memiliki hak cipta yang diterbitkan oleh pabrik itu sendiri ya. Apa contohnya dari obat paten yang kalian tahu? Apa? Ya, itu ya. Berarti udah paham ya obat paten itu apa. Yang ketiga itu ada obat asli. Obat asli itu obat yang berasal dari tumbuhan yang bersifat turun-menurun dan sudah diuji, ya kan? Ada buktinya bahwasanya obat itu berkhasiat. Contohnya apa untuk obat asli ini? Dia obat yang turun-menurun. Jamu. Ya, obatnya jamu. Habis itu selain jamu ada apa? Obat fitofarmaka yang berlambangan fitofarmaka. Ya, Stumono. Habis itu apa lagi? Ada tolak angin ya. Tolak angin kan dia obat terstandar kan, sama dia seperti kayak jamu-jamuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya kan. Yang keempat itu ada obat esensial. Obat esensial ini obat yang sering digunakan di masyarakat dan sudah terdaftar di DOE, daftar obat esensial nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Seperti apa misalnya obat esensial ini yang sering parastamol ya, obat yang sering dikonsumsi masyarakat lah. Pokoknya dia udah masuk daftar DOE ya kan. Yang kelima adalah obat generik. Obat generik di sini obat dengan nama murni yang
Obat yang dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Apa contoh dari obat? Simvastatin, parastamol, metformin, banyak ya contohnya ya. Jadi paham ya dari obat secara khusus menurut undang-undang, udah paham ya. Sekarang penggolongan obat. Penggolongan obat itu ada 4 ya. Yang pertama itu menurut kegunaan obat, yang kedua menurut cara penggunaan obat, yang ketiga cara kerja, yang keempat menurut undang-undang. Kita bahas yang menurut kegunaan obat. Di mana di sini menurut kegunaan obat itu ada 3. Yang pertama untuk menyembuhkan, ya. Yang pertama itu obat kegunaannya untuk menyembuhkan. Yang kedua obat untuk mencegah, ya, mencegah. Yang ketiga untuk diagnosis, ya. Selanjutnya menurut cara penggunaannya. Menurut cara penggunaannya ada 2, pemakaian dalam dan pemakaian luar, ya. Pemakaian dalam apa? Obat digunakan melalui oral, ya. Biasanya kalau pemakaian dalam itu dia diberi etiket warna putih, ya. Apa itu contoh obatnya untuk obat pemakaian dalam yang melalui oral? Ya, mau sirup, mau tablet, apapun itu yang melalui oral itu termasuk pemakaian dalam. Yang kedua pemakaian luar, obat yang digunakan selain pemakaian dalam dan diberi etiket warna biru. Contohnya apa? Salep, ya. Mau bentuk apapun itu, dia misalnya bisa dari injeksi, bisa dari oral, topikal, ya. Jadi dari nasal, pokoknya obat-obat yang berasal dari sediaan luar, ya, bukan melalui mulut. Yang ketiga penggunaan penggolongan obat menurut cara kerja, ada lokal dan sistemik. Di mana untuk lokal sendiri obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Apa contoh dari penggolongan obat topikal yang setempat? Apa? Kan udah dibilang tadi, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti sediaan topikal. Sediaan topikal apa? Ada salep, ada krim, gel, itu dia setempat. Sedangkan untuk yang sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi apa dia contohnya? Obat-obat bisa melalui oral, bisa melalui injeksi, ya. Itu dia untuk obat-obat sistemik. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang kita lanjut penggolongan obat menurut undang-undang. Ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat keras, ada psikotropika, dan ada narkotika. Obat bebas, kita lihat lambangnya apa? Ya, dia logonya warna hijau, punya garis tepi hitam, ya. Biasanya kita memperoleh obat bebas ini di mana? Nah, bisa ya, mau di apotik, bisa di toko obat, bisa di warung pun bisa ya. Jadi dia bebas mau di mana aja. Ya, biasanya ini untuk obat bebas ini pembeliannya tanpa resep dokter, ya. Makanya bisa dibeli di warung. Habis itu contohnya apa? Ya, itu ya. Kita lanjut obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas punya logo apa? Ya, warna biru, garis tepinya hitam. Biasanya cara memperolehnya di mana? Di apotik sama di toko obat, ya. Habis itu apa yang harus kita perhatikan dari obat bebas ini? Obat bebas terbatas nih. Punya peringatan khusus, ya. Dia walaupun bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi dia punya peringatan khusus, ya. Contohnya apa di sini?
CTM ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau beli obat, kalian lihatlah logo-logo di kemasannya ya. Dia termasuk obat apa golongannya. Kita lihat peringatannya. Peringatannya di sini ada 6. Yang pertama itu awas obat keras, bacalah aturan pakai. Ya, contohnya apa? Antimo. Ya, yang kedua awas obat keras. Hanya untuk kumur, jangan ditelan. Apa contohnya? Betadin kumur ya. Yang ketiga, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Salep. Yang keempat, awas obat keras untuk dibakar. Apa? Enggak, dia dibakar. Dulu masih sering digunakan, kalau sekarang udah enggak. Apa? Asma sigaret. Untuk obat asma, dulu itu dibakar, kalau sekarang kan udah pakai nebul, ya kan? Yang dihirup, kalau dulu dibakar, kalau sekarang dihirup, ya. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Apa contohnya? Ambeien penyakitnya. bentuk supos ya, sedia supositorio ya. Sekarang obat keras apa logonya? Merah. Ya, dia warna merah, ada huruf K. Huruf K itu sampai ke garis tepi ya, warna hitamnya. Setelah itu untuk memperolehnya dia harus menggunakan resep dokter. Tempat kita memperolehnya biasanya di mana? Di apotik ya. Harus ada resep dokter. Untuk contohnya azitromisin. Habis itu apa lagi? Simvastatin. Apa? Iya, ciprofloxacin. Iya. Udah paham nih kayaknya. Habis itu ada psikotropika. Logonya hampir sama kayak obat keras ya. Apa logonya? K, ada garis merah. Kok K ada garis merah? Lingkaran merah ada K. Ya. Dan untuk pembeliannya di mana? Di apotik. Ini harus pakai resep dokter ya, karena dia ini biasanya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan ya. Jadi harus dengan resep dokter. Contohnya tadi apa? Phenobarbital. Selain itu apa? Katopril. Kan obat psikotropika. Iya. Lanjut ya. Narkotika ditandai logonya apa? Palang merah, mendali palang mendali merah ya. Ini untuk tempat memperolehnya di mana? Di apotik. Pembeliannya harus menggunakan resep dokter ya. Contohnya apa? Kodein, dexamethasone ya. Kita lanjut. Bentuk sediaan obat. Di mana bentuk sediaan di sini merupakan wujud fisik dari suatu obat yang dirancang sedemikian rupa agar bahan aktif di dalamnya dapat dihantarkan ke dalam tubuh secara efektif, aman dan nyaman sesuai kebutuhan pasien ya. Jadi bentuk sediaan obat ini dirancang supaya apa? Supaya pasien atau pengkonsumsinya lebih mudah dan lebih efektif ya. Apa aja bentuk sediaannya? Sediaan apa? Solid dulu lah, solid, semi solid, terus liquid, gas ya. Dimana untuk sediaan padat ini paling sering ditemukan karena umumnya stabil dalam penyimpanan dan praktis untuk dikonsumsi ya. Bisa dibawa kemana-mana kan kalau tablet kan. Contohnya itu kan tablet, pil, kapsul itu contohnya. Kalau semi solid
sediaan ini umumnya digunakan untuk pemakaian topikal atau luar, pada kulit atau mukosa, namun ada pula yang digunakan pada anus, ya kan? Contohnya apa? Salep, ya, krim. Ya, betul ya, udah paham ya. Kita lanjut ke sediaan cair. Sediaan cair cocok untuk pasien yang sulit menelan, ya, terutama pada anak-anak atau lansia, ya kan? Dimana dia memberikan efek kerjanya cepat, ya kan? Contohnya apa? Untuk ya, betul ya. Terakhir, sediaan gas. Sediaan gas itu bentuk obat yang diaplikasikan dengan cara dihirup melalui saluran pernapasan. Ya, ini tadi sama kayak peringatan yang keempat ya. Kalau dulu itu pakai sigaret, ya kan, asma sigaret. Kalau sekarang udah pakai nebul, ya, nebul atau inhaler. Adapun kesimpulannya, zat atau bahan yang digunakan dengan tepat berfungsi untuk mencegah, mendiagnosis, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau mempengaruhi proses fisiologis dalam tubuh. Jadi kalau obat itu diberikan dengan dosis yang tepat, bisa untuk mencegah, meringankan, ya kan? Tapi kalau kita memberi obat itu dengan dosis yang salah, bagi tubuh kita itu adalah racun, ya. Setelah itu menurut penggolongan obat tadi ada obat bebas terbatas, dan obat narkotika ya. Obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter dan relatif aman. Sedangkan obat bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep dokter namun memiliki peringatan khusus yang tinggi, ya kan? Setelah itu ada obat keras. Obat keras itu termasuk psikotropika dan narkotika. Dia harus memperolehnya dengan resep dokter ya, karena memiliki resiko toksisitas yang tinggi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke tugas? Paham dengan materi hari ini? Paham ya. Tugasnya ini tugasnya individu ya, masing-masing. Jadi kalian itu harus mengklasifikasi 20 macam obat baik merek dagang ataupun generik berdasarkan penggolongan regulasi di Indonesia ya. Dan tugasnya ini dikerjakan secara mandiri selama paling lama itu seminggu dan dikumpulnya sebelum masuk pertemuan ketiga. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga, tugasnya sudah harus dikumpulkan dan tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF dan dikirim di Siakat. Ya, paham? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Nggak ada, cukup ya? Cukup. Mungkin sekian pertemuan dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sebagai kesimpulan, tugas akhir dari mata kuliah farmastika ini agar mahasiswa semester 1 memiliki pondasi keilmuan yang kokoh dan komprehensif. Mahasiswa tidak hanya sekedar menghafal definisi, tetapi mampu berpikir kritis dalam menganalisis kelengkapan administrasi resep dokter, melakukan pengenceran dan perhitungan dosis dengan akurasi matematis yang tinggi, serta keterampilan merancang prosedur kerja pembuatan obat yang sesuai. Demikian pemaparan proses pengajaran perkuliahan farmaseutika dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT tahun 2026. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas komitmen pengajaran saya di Universitas Cut Nyak Dien.